Lebih baik hidupnya kakak hancur daripada kakak melihat hidupnya Arka hancur. Selama kakak gak menikah dengan orang lain, kehidupannya Arka tuh akan menggantung dengan penuh ketidakpastian. Kakak tuh pengen kalau kakak menikah nanti tuh akan membuat Arka lupa sama kakak. Lagi pula, kenyataannya Ki, kakak sama Arka tuh gak... Banyak, udah langsung mau dinikahin sama dia. Aku yakin banget kalau misalnya ada kambing yang banyak duit, palingan dia mau juga. Tutup mulut kamu, Kinta. Aku kenal Naura seperti apa. Dan dia tidak seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu keluar dari sini. Oke, Arka. Oke, aku akan pergi dari sini. Bener-bener ya, kamu udah dibikin buta tau gak sama cinta. Udah jelas-jelas Naura itu cewek matre, cewek gak bener. Masih aja dibela-belain kayak gitu. Arka, kalau Naura itu bukan cewek matre, apapun yang terjadi dia bakalan nikah sama kamu. Dia bakalan tanggung semua resikonya tau gak? Ya, paling ntar juga kamu lihat sendiri sifat Naura yang sebenarnya kayak gimana. Arka, Papa tahu, pasti kamu sangat kecewa dengan keputusan Naura ini. Papa bisa sangat mengerti. Ya sudah, Papa tidak akan mengganggu kamu lagi. Papa akan biarkan kamu sendirian dulu. Makasih, Pak. Permisi Pak Samsul. Pak Samsul manggil saya? Iya, Lea. Saya ingin ngundang kamu makan malam di rumah bersama Rea. Maaf ya Pak, saya nggak bisa. Kenapa, Lea? Kalau Pak Samsul mau ngundang orang makan malam, mendingan Pak Samsul undang Naura. Karena sekarang, Naura jadi calon menantu Bapak. Naura? Kenapa bisa Naura? Saya nggak bisa jelasin sih Pak. Mendingan Bapak tanya sama Ray. Udah, saya telepon Ray lah. Saya permisi ya Pak. Oke. Iya, Pak. Halo, Ray. Papa minta kamu sekarang datang ke kantor Papa. Sekarang juga. Maaf, Pak, Ray nggak bisa. Karena Ray harus siaran sebentar lagi. Ray, tapi kenapa Alia bilang kalau calon menantu Papa itu adalah Naura? Kamu mau menikah sama pembantu itu? Ray mau gimana lagi, Pak? Itu semua kan pilihan Mama. Tapi kan kamu bisa nolak. Ray cuma nggak mau kecewain Mama, Pak. Tapi kan kamu cintanya sama Alia, Ray. Tapi aku sudah memberikan pengertian, Pak, kepada Alea. Enggak, Ray. Enggak. Papa nggak akan biarkan ini terjadi. Kamu kan tahu, Mama Aruni kamu itu orangnya licik. Mungkin dia mau menghancurkan hidup kamu. Karena kamu bukan anak kandungnya, Ray. Dan Ray, Papa sudah melakukan tes DNA antara Mama Aruni dengan Naura. Dan ternyata mereka tidak ada hubungan darah sama sekali. Apa, Pak? Ya, Ray. Papa yakin Mama Aruni sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dan untuk mencapai tujuannya, dia akan mengorbankan kamu. Jadi Ray, Papa nggak akan biarkan itu terjadi. Makasih ya, Pak. Oki mohon, kakak pikirkan lagi dengan keputusan kakak itu. Ini menyangkut masa depan kakak. Kakak nggak mungkin menikah dengan orang yang sama sekali belum kakak kenal. Gimana kalau sifat anak laki-laki Bu Arun itu sama seperti Mbak Kinta? Kakak cuma akan menderita dengan pernikahan kakak itu. Oke. Lebih baik hidupnya kakak hancur daripada kakak melihat hidupnya Arka hancur. Selama kakak gak menikah dengan orang lain, kehidupannya Arka tuh akan menggantung dengan penuh ketidakpastian.
Kakak tuh pengen kalau kakak menikah nanti tuh akan membuat Arka lupa sama kakak. Lagi pula, kenyataannya Ki, kakak sama Arka tuh gak mungkin bersatu. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Bu Vina yang menuduh kakak seperti ini. Tapi Kak, Oki nggak rela kalau kakak sampai pisah dari Mas Arka. Karena Oki tahu kebahagiaan kakak itu ada di Mas Arka. Begitu pula sebaliknya, Kak. Oki akan lakukan apapun supaya kakak dan Mas Arka bisa bersatu. Apapun itu, Kak. Oke sayang, kamu gak perlu ngelakuin apa-apa. Ya, pokoknya tugas kamu itu cuma belajar, dan fokus belajar ya. Kakak ini udah besar, udah dewasa, dan kakak udah cukup kuat kok untuk menjaga diri kakak sendiri. Kamu gak perlu khawatirin kakak ya. Nggak mau yang ini. Enggak, Bu. Enggak. Aduh, gue pakai baju apa ya? Gue bingung deh jadinya. Apa gue pakai baju warnaan yang matching aja ya sama Oki? Kan biar kayak ala-ala couple gitu ya kan, samaan. Iya ya, kenapa nggak dari tadi? Halo? Ki, gue mau nanya deh, nanti lo pas les pakai baju warna apa? Maaf, Ra. Tapi aku lagi nggak mikirin les. Hah? Nggak mikirin les? Kok tumben banget lo nggak mikirin pelajaran, ada apaan? Aku tuh lagi bingung, Tiara. Aku tuh lagi mikirin soal mama kamu yang udah memfitnah kakakku mau membunuh beliau. Sedangkan Kanora nggak mungkin melakukan semua itu. Memikirkannya pun tidak. Bahkan membunuh seekor nyamuk pun Kanora nggak mungkin bisa, Tiara. Ya, oke, tapi kan nyokap gue juga nggak mungkin dong nuduh sembarangan tanpa ada bukti. Tiara, aku boleh minta bantuan kamu nggak? Yes. Ini kesempatan gue buat deketin Oki. Boleh sih, boleh. Emang bantuan apa? Kamu mau nggak bantu aku cari tahu untuk membongkar kasus sebenarnya kecelakaan ini? Bisa banget. Beneran, Tiara? Iya bener. Tapi lo jawab dulu dong, lo pakai baju warna apa nanti pas les? Buruan jawab. Jawab nggak? Abu-abu, Tiara. Abu-abu. Oke. Makasih, Tiara. Abu-abu. Ya ampun Non Tiara, ngerjain Kiem aja kamarnya udah diberesin, diberantakin lagi, diberantakin lagi. Ini kan ngabisin waktu Kiem aja. Seharusnya nih Kiem tuh bisa mesesan, Facebookan sama cowok Kiem, tau nggak? Dan bisa upload foto. Nanti kan kalau cowok Kiem nggak bisa ketemu Kiem sehari, aduh dia bisa putus cinta. Ini tali apaan ya? Aduh, siapa mau bunuh diri zaman sekarang? Masa putus cinta aja bunuh diri? Dia lihat apaan ini ya? Tali apaan sih? Hah? Nyonya, ini pasti Non Tiara kabur. Laporannya. Aduh. Nyonya, kabur. Siapa yang kabur? Non Tiara kaburnya. Tiara kabur? Iya Nyonya kabur Nyonya. Ada jendela di kamar Non Tiara yang arah ke bawah Nyonya. Iya. Aduh, keterlaluan sekali Tiara. Dia kabur kemana ya? Aku kan sudah larang dia keluar rumah. Nyonya, kok malah pelangap-pelongo gitu? Ayo anaknya kabur juga. Ayo kita lihat. Ayo. Nih, tuh Nyonya. Pasti Non Tiara kabur Nyonya tuh. Tuh. Ayo Nyonya sini Nyonya. Tuh Nyonya. Talinya sampai ke bawah Nyonya. Udah Nyonya jangan bengong, telepon Tiara cari kemana. Diam kamu.
mati nih gue. Halo?